Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang senyawa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur, lambang-lambang unsur, cara menuliskan lambang unsur, kemudian klasifikasi unsur. Kesempatan ini kita akan membahas tentang senyawa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat yang tersusun oleh dua unsur atau lebih yang berbeda dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui suatu reaksi kimia. Jadi senyawa itu disusun oleh dua unsur atau lebih. Kemudian unsur penyusunnya berbeda. Ya, senyawa adalah tersusun atas dua unsur atau lebih, unsur penyusunnya berbeda. Kemudian dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Bagian terkecil yang menyusun senyawa disebut molekul. Pada pertemuan yang lalu, bagian terkecil yang menyusun unsur namanya atom. Nah, baik kita lihat satu persatu contohnya. Contoh pertama adalah air. Ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Rumus kimianya adalah H2O. H2O itu tersusun oleh dua atom hidrogen. Angka ini menunjukkan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Di sini tidak dituliskan angka 1, berarti itu 1. Ini 2, berarti ada dua atom hidrogen. Jadi H2O itu tersusun atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Yang kedua adalah natrium klorida atau garam dapur. Rumus kimianya NaCl, tersusun oleh satu atom natrium dan satu atom klor. Hati-hati di sini ada dua simbol unsur natrium, dua huruf. Huruf pertama kapital, huruf kedua kecil. Nah, ini yang disebut dengan garam dapur atau natrium klorida, tersusun atas satu atom natrium dan satu atom klor. Karbon dioksida ini yang dihasilkan makhluk hidup ketika bernapas termasuk manusia. CO2. C-nya besar, O-nya besar, berarti ada dua unsur tersusun oleh satu atom karbon dan dua atom oksigen. Contoh ketiga, contoh berikutnya yaitu karbon monoksida. Ini dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Karbon, C huruf besar, O huruf besar, berarti tersusun oleh satu atom karbon dan satu atom oksigen. Contoh kelima, amonia, NH3. N-nya besar, H-nya besar, berarti tersusun atas dua unsur. Atau unsur H-nya 3, maka amonia itu atau NH3 tersusun atas satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Yang keenam, nitrogen monoksida atau NO, tersusun oleh 1 atom nitrogen dan 1 atom oksigen. Penyusun utama NO atau nitrogen monoksida, 1 atom nitrogen dan 1 atom oksigen. Contoh yang lain yang kita mau lihat, yang ketujuh, urea. Urea ini banyak digunakan sebagai pupuk tumbuhan. Kalau biasa memelihara tanaman hias di rumah selalu diberikan ini. Nah, ternyata rumus kimianya itu agak lebih rumit dibandingkan dengan yang lain. Nah, rumusnya ini sebenarnya dua di sebelah sini, tapi kotaknya tidak memuat, maka lari ke bawah. Maka rumus kimianya itu adalah CO dalam kurung NH2 kali 2. Karena 2 berada di sini, berarti CO NH2 kali 2. Nah, hati-hati nanti. Ini berada di sini berarti dikalikan masuk. Ya. Masuk ke dalam nanti. Ya, semua yang angka ini nanti mengalir masuk ke dalam yang di dalam kurung ini. Sehingga untuk menentukan berapa atom yang menyusun dari urea ini atau CONH2 2 kali, maka seperti ini. 1 urea itu tersusun atas atau tersusun oleh 1 atom karbon, ini atom karbonnya ya,
kemudian satu atom oksigen, ini atom oksigennya. Yang kedua adalah 2 atom nitrogen. Dari mana kita dapat? Tadi saya katakan 2 yang di luar kurung ini kan di dalamnya nitrogennya 1, 2 kali 1, 2. Maka tersusun atas 2 atom nitrogen, kemudian 4 atom hidrogen. Kenapa 4? Karena H2 di dalam kurung, H2, sini 2, 2 kali 2, 4. Berarti ada 4 atom hidrogen. Saya ulangi supaya dapat dimengerti. Angka ini yang di luar kurung sebenarnya di sini tapi tidak muat kotaknya, itu mengalihkan masuk ke semua di dalam kurung ini. Sehingga ini adalah 1 atom karbon, ya, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen. Dari mana? 2 kali 1, karena N di sini 1, 2 kali 1 berarti 2 atom nitrogen. Kemudian 4 atom hidrogen diambil dari mana? 2 kali 2 hasilnya 4, berarti ada 4 hidrogen. Contoh ke-8, magnesium sulfat, MgSO4. MgSO4, magnesium sulfat, tersusun oleh 1 atom magnesium, ini hanya 1 atom magnesium, 1 atom sulfur, S, sulfur, biasa orang Indonesia katakan belerang, sama 1 atom sulfur, kemudian 4 atom oksigen. Nah, itu penyusunnya magnesium sulfat, MgSO4. Nah, saya ulangi yang ini. Angka yang di luar kurung mengalih masuk semua yang berada di dalam kurung ini. Baik. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk senyawa tadi yang kita bahas, kalau di dalam bentuk rumus bangun modelnya seperti ini. Yang merah ini itu menunjukkan oksigen, kemudian yang putih ini adalah hidrogen. H2O berarti hidrogennya ada 2, oksigennya ini. Nah, ini model rumus bangun dari air. Nah, gambar struktur molekul air. Yang merah menunjukkan oksigen, yang putih menunjukkan hidrogen. Karena rumus kimia dari air itu adalah H2O, tersusun atas 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Contoh yang lain yang kita mau lihat nih. Nah, ini kalau oksigen. Oksigen itu tersusun atas 2 atom oksigen, berarti sama. Berarti ini adalah molekul unsur. Molekul unsur karena dia tersusun atas unsur yang sama. Lebih dari 1 unsur, tapi penyusunnya unsur yang sama, yaitu oksigen, O2. Yang berikutnya adalah karbon dioksida. Nah, ini molekul unsur, ini molekul senyawa. Kenapa? Karena tersusun atas lebih dari 2 unsur yang berbeda. Unsur apa saja yang menyusunnya? Kalau kita lihat CO2, ada unsur karbon dan ada 2 atom oksigen. Maka ini adalah molekul senyawa, ini molekul unsur. Jadi sudah bisa membedakan apa itu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur kalau penyusun utamanya unsur yang sama, sementara kalau molekul senyawa kalau penyusunnya itu tersusun atas unsur-unsur yang berbeda. Nah, karbon monoksida juga ini adalah termasuk molekul senyawa karena ada 2 unsur penyusunnya yang berbeda, yaitu karbon dan oksigen. Nah, metana atau CH4, ya. Metana CH4 artinya apa? Tersusun atas 1 atom karbon, kemudian 4 atom hidrogen, maka disebut dengan metana. Ini juga adalah molekul senyawa. Ini molekul senyawa, ini molekul senyawa, dan ini molekul unsur.
Banyak contohnya yang molekul unsur. Nah, urea tadi, yang biru nitrogen, merah oksigen, kemudian ini yang apa? Abu-abu karbon, yang putih adalah apa? Hidrogen. Strukturnya. Nah, kalau struktur yang lain seperti yang di bawah. Kita lihat sifat-sifat senyawa. Nah, apa yang dimiliki dari senyawa ini nanti yang akan membedakan dengan bagian pembahasan kita yang lain, misalnya unsur dan campuran. Senyawa terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Itu ciri pertama. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi senyawa misalnya air, sifat-sifat air berbeda dengan unsur penyusunnya, yaitu unsur hidrogen dan oksigen. Itulah ciri dari senyawa. Jadi memiliki sifat yang berbeda unsur-unsur penyusunnya. Karena tersusun atas lebih dari unsur, kalau dibandingkan sifat senyawa itu dengan unsur-unsur penyusunnya itu berbeda. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Jadi gampang itu dipisahkan atau diuraikan. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap, ya. Jadi unsur yang menyusunnya itu selalu memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Nah, dalam reaksi-reaksinya ada yang melepaskan energi, ada yang memerlukan energi. Di SMA nanti Anda akan belajar ada yang disebut dengan reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. Tidak lain adalah ketika terbentuk melakukan reaksi, ada yang memerlukan energi, ada yang melepaskan energi. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang senyawa. Pada pertemuan yang lalu kita akan bertemu lagi melalui pembahasan yang lain. Selamat belajar dan salam sehat.